Entertainment. Satu, dua. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya, Dwi Cahya Marjinata, MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan IPS. Unit kerja saya ada di SMP Negeri 2 Campur Darat, Tulungagung. Akan mengajarkan materi kelas 8 mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Tetap semangat. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Maju Syam. Mulai. Selamat siang. Oke, baik. Kelas 8B. Nah, kelas 8B. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Bersama Pak Dwi bergembira. Alhamdulillah. Tentunya di siang hari ini walaupun cuaca sangat panas, tapi kita harus tetap semangat. Harus tetap optimis terhadap pembelajaran, harus tetap optimis kalau kita semuanya bisa. Nah, oke, sebelumnya kelas 8B saya absen dulu ya. Rachel Berliana, Ridho Saktiawan, Septian. Oke, jadi yang tidak masuk ada 2. Bapak akan memberikan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk pendekatan nanti saintifik, metodenya nanti diskusi kelompok. Jadi nanti silahkan nanti setelah Bapak menayangkan berbagai video materi, nanti silahkan dibentuk kelompok, kemudian bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian untuk penilaian, nanti penilaian ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, jadi sikap kalian per individu, nanti Bapak akan menilai secara langsung. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti berupa tes tulis, tes di akhir, dan penugasan pada LKPD nanti yang berkelompok itu tadi. Kemudian untuk penilaian keterampilan nanti Bapak akan mengobservasi bagaimana kalian mendiskusikan suatu materi tersebut dan mempresentasikan hasil kalian dalam mengerjakan LKPD tersebut. Bapak akan menayangkan video motivasi, jadi silahkan nanti disimak bagaimana siswa-siswa yang ada di luar sana. Perjuangan semakin berat saat hujan lebat lantaran sungai akan banjir dan siswa harus menantang maut bulan yang terakhir. Namun perjalanan 6 km pun menjadi tak terasa lantaran hilang dengan kegembiraan pola mengenai Natal Sumatera Utara. Nah, itulah kehidupan dari saudara-saudara kalian yang ada di luar sana. Bagaimana mereka menempuh
ke sekolah seperti itu dengan jauh, dengan naik perahu dan sebagainya. Beda apa tidak dengan keadaan kita? Nah, beda jauh ya, walaupun sekolahan kita juga memang sering banjir, namun banjirnya tidak sampai naik perahu kan. Nah, tidak sampai naik perahu toh. Jadi ya kita syukuri saja walaupun keadaan banjir, mungkin ya juga tidak sama dengan yang ada di kota besar ya. Memang kita tapi jauh lebih enak kehidupan kita daripada yang ada di video tadi. Artinya apa? Kita harus bersyukur. Kalau kita lihat saudara-saudara kita seperti itu, kita jauh sangat enak, jauh sangat bersyukur. Yang biasanya bolos, yang biasanya tidak masuk izin dengan alasan misalkan sepatunya basah dan lain sebagainya, itu saya rasa kalian kurang bersyukur. Jadi maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Nah, kemudian untuk materi hari ini tentang apa? Tentang apa ini? Kalau yang kemarin tentang mobilitas sosial. Nah, kemarin tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial bagaimana? Kemarin kita sudah bahas. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia. Silakan salah satu bisa dibacakan mengenai tujuan pembelajaran yang poin ke-1. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menyimpulkan mengenai pengertian pluralitas. Kemudian kita mengenalkan lagi mengenai jenis-jenis pluralitas. Kemudian yang ketiga, peran dan fungsi keanekaragaman kemudian menyajikan contoh pluralitas, kemudian menyajikan keragaman budaya Indonesia. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak? Tidak. Apa toh yang dinamakan pluralitas itu? Nah, saya berikan tes awal. Silahkan kalian tulis dengan satu kata saja apa yang dimaksud, yang kamu ketahui tentang pluralitas. Nomor 1, silahkan kamu tulis di buku catatan. Nah, satu saja, satu kata saja mengenai apa yang dimaksud dengan pluralitas. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah ya? Oke. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang pluralitas? Satu kata saja. Kalau kamu bilang keberagaman. Ada jawaban lain? Nah, kemajemukan. Oke, ada keberagaman, ada kemajemukan, kemudian bermacam-macam. Oke, ada kemajemukan, ada keberagaman, ada bermacam-macam. Nah, ini contohnya. Satu kelas ini saja mendefinisikan tentang pluralitas itu bisa berbeda-beda. Ada yang kemajemukan, ada yang keberagaman, ada yang bermacam-macam. Oke, untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2.
Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, itu adalah semboyan negara kita, Republik Indonesia, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok Indonesia itu majemuk? Kenapa Indonesia kok majemuk? Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan. Betul apa salah? Betul. Nah, betul sekali. Menarik sekali karena Indonesia adalah negara kepulauan berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa menurut sensus penduduk tahun 2010 ada 1.340 suku bangsa. Coba bayangkan, kita saja yang satu kelas ini, yang satu kota ini kebanyakan merupakan satu suku Jawa. Nah, kita adalah bagian dari 1.340 suku bangsa. Ini luar biasa sekali. Kita makanya sangatlah berbeda. Nah, kita itu dimanapun kita berada itu selalu berbeda. Nah, apalagi di Indonesia dengan suku bangsa yang 1.340 ini semuanya juga berbeda. Nah, oke. Silakan disimak video mengenai kota Salatiga, yaitu kota di sebelah barat Kabupaten Tulungagung. Nah, di situ di daerah Semarang, ini di daerah Semarang, Jawa Tengah. Silahkan disimak ya. Sinkronan antara tokoh-tokoh agama ini memang menjadi salah satu potensi besar di kota Salatiga. Kondisi masyarakat yang kondusif tentunya mendukung perkembangan kota. Pemerintah kota Salatiga pun terus berupaya menjaga keharmonisan kehidupan warganya. Dengan kondisi yang sudah baik, kita melakukan sudah aman, nyaman, dan damai ini, tentunya pemerintah juga harus mensupport. Baik, sebelum ke materi, silahkan saya ingin kalian membentuk kelompok. Berarti satu kelompok ada 5 anggota. Nah, satu kelompok ada 5 anggota. Silahkan, saya ingin campur, jadi laki-laki dan perempuan bisa. Nah, silahkan dibentuk kelompok. Sambil membentuk kelompok, silahkan dibuka materi yang sudah saya bagikan lewat WhatsApp group. Nah, jadi mengenai flipbook. Nah, silakan. Oke, sudah dibentuk kelompok ya? Nah, sudah. Silahkan menghadap ke depan dulu karena kita ulas dulu. Apa sih yang dimaksud dengan pluralitas? Apa sih maksudnya video tadi? Nah, itu nanti kita perlu men-spill. Nah, men-spill bagaimana arti dari pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, sampai di sini saya tanyakan. Nah, terus apa hubungannya dengan video tadi? Kita sudah tahu, sudah sepakat bahwa yang namanya pluralitas yaitu kemajemukan, keberagaman. Yang ada di dalam video tadi apa? Apa yang ada di dalam video tadi? Video tadi loh. Kota Salatiga tadi loh. Tentang toleransi. Nah, saya ingin tahu toleransi itu apa? Apa?
menghargai segala perbedaan yang ada di menghargai segala perbedaan yang ada di kota tersebut. Nah, karena tadi konteksnya kota tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, di sana banyak sekali agama, banyak sekali suku yang mendiami kota Salatiga. Nah, kota Salatiga sampai dicap oleh pemerintah sebagai kota yang paling toleransi di Indonesia. Nah, di situ kita sudah tahu bahwa toleransi terbentuk karena adanya pluralitas, karena adanya perbedaan di dalam sebuah masyarakat tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau agama, pluralitas agama, artinya agama yang ada di Indonesia juga berbeda-beda. Ada berapa agama yang resmi di Indonesia? Ada 6 agama. Coba sebutkan. Hindu, Islam, Konghucu, Katolik, Buddha, Kristen. Nah, Kristen ini Kristen Protestan. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Nah, itu agamanya ada 6. Nah, agamanya ada 6. Di dalam satu agama pun itu juga ada memiliki faham yang berbeda. Misalkan di Islam ada contoh ini, di Islam paham ada organisasi masyarakat yang berbeda dari sisi aturannya, dari sisi akidahnya. Contohnya adalah NU dan Muhammadiyah. Nah, di Kristen Katolik juga ada Kristen Katolik yang Jawi, yang Sumatera seperti itu. Kemudian Kristen yang Protestan ada Kristen Jawi Wetan, ada Kristen Ortodoks dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Hindu pun juga berbeda, ada Hindu Jawa. Hindu Jawa itu di daerah selatan Tulungagung, seperti di daerah Ngetrong dan di daerah Wajak Kidul. Itu ada Hindu Jawa. Kemudian di Bali ada yang Hindu Bali, di India ada Hindu India. Tapi kita konteksnya di Indonesia. Oke, pluralitas agama. Kita sepakat bahwa agama kita berbeda-beda. Agama kita berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya kebudayaan. Nah, kebudayaan. Coba disebutkan ada unsur 3 wujud budaya. Coba salah satu disebutkan wujudnya apa saja. Menurut slide tersebut, menurut materi yang ada di dalam flipbook. Silakan, itu ada 3. Coba dibacakan. Ada 3 wujud. Dibacakan, ayo. Nah, salah satu. pluralitas budaya. Menurut sosiologi J.J. Hoynikman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, wujud ideal, berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya, yang bersifat abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, jadi yang namanya kebudayaan, kita juga sepakat bahwa kebudayaan kita berbeda-beda. Kebudayaan itu apa? Nah, itu ada 3 wujudnya. Yang pertama berupa gagasan, atau wujud gagasannya berupa ide atau nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya apa? Misalkan kita kalau pergi ke sekolah, kita pamit apa enggak kamu? Pamit kepada orang tua. Kamu cium tangan apa enggak? Cium
tangan. Nah, cium tangan itu adalah termasuk ide, gagasan, wujud norma yang ada zaman dulu kamu terapkan. Nah, kemudian ada namanya suku bangsa. Nah, kita sepakat menurut sensus penduduk tahun 2010, karena tahun 2020 kita belum tahu hasilnya. Yang 2010 yang ada di dalam website itu kita sepakat bahwa ada 1.340 suku bangsa. Nah, ada 1.340 suku bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Wes, nanti silahkan dicari di internet. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Nah, silahkan dari kelompok ini tadi sudah dibentuk kelompok ya? Sudah ya? Ini saya kode yang sini kelompok 1. Nah, kemudian ini kelompok 2. Kemudian yang di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Nah, oke. Silakan, ini Bapak memiliki LKPD atau lembar kerja peserta didik. Seperti biasa, kalian tulis nama kelompok, kemudian nama kalian, terus silakan kalian tulis, kalian kerjakan soal aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan sampai aktivitas 4. Silahkan kalian kerjakan. Boleh membuka flipbook. Nah, boleh membuka flipbook yang ada di HP Android kalian, yang ada di grup WA. Silahkan flipbooknya dibuka, kalian bisa berpatokan di situ. Nah, mengerjakan di situ. Tapi sebelumnya silahkan kalian tulis nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian kalian tulis anggota kelompoknya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak? Baik, silahkan dikerjakan. Ya, ini tempat ibadahnya namanya apa? Nah, di sampingnya boleh, di bawahnya boleh. Ini termasuk tempat ibadah apa? Apa? Tempat ibadahnya namanya apa kalau Islam? Nah, masjid. Saya? Oke, baik. Untuk aktivitas 1. Nah, aktivitas 1 sudah dikerjakan semuanya? Sudah, silahkan aktivitas 1 dibacakan ini. Silahkan di depan kelas. Aktivitas 1, silahkan kamu. Aktivitas 1 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlena Garlik Aswendi, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas 1, pluralitas. Pluralitas adalah adanya keberagaman yang diwujudkan dengan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, golongan, agama, kebudayaan, dan pandangan hidup yang terdapat dalam tatanan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang berbeda? Ada?
Oh, berbeda? Ya, silakan dibacakan. Punyamu bagaimana pengertian mengenai pluralitas? Coba. Pluralitas adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Oke, jadi sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan yang betul yang mana? Semuanya betul. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Tuh. Sudah, silakan bisa duduk. Oke, untuk yang aktivitas 2. Siapa yang ingin membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nuraini, perwakilan dari kelompok 1. Gambar pertama adalah masjid. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Gambar kedua, kelenteng. Kitab sucinya Sisu Wujing. Gambar ketiga, gereja Katolik. Kitab sucinya Alkitab. Gambar keempat, vihara. Kitab sucinya Tripitaka. Gambar keempat, pura. Kitab sucinya Veda. Gambar kelima, gereja Protestan. Kitab sucinya Injil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sama semuanya? Sama ya? Nah, sama. Setelah itu silahkan kelompok aktivitas 3 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Milva Sintawiera, perwakilan dari kelompok 4. Dari pernyataan di atas, menurut kalian bagaimana cara menjalin kerukunan umat beragama yang berbeda agar tetap terjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bisa dilakukan dengan cara menjunjung sikap toleran terhadap sesama umat beragama. Coba kalian lengkapi tabel berbagai kebudayaan di Indonesia di bawah ini dengan tepat. Sumatera Utara, rumah adat, rumah bolon. Pakaian adat, ulos, tarian, tari tortor. Sumatera Barat, rumah adat, rumah gonjong. Pakaian adat, batu sangkar, tarian piring. 3. DKI Jakarta, rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, demang, tarian, tari cokek. Jawa Timur, joglo, pakaian adat, pesaan, tarian gandrung. Papua, rumah adat, honai, pakaian adat, koteka, tarian suanggi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo yang terakhir aktivitas 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Setelah kalian mengetahui keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia, coba sekarang kalian analisis sikap apa sajakah yang harus dikembangkan agar agama dan budaya bangsa Indonesia dapat selalu dilestarikan dan disegani oleh anak-anak zaman sekarang. Sikap yang harus dikembangkan yaitu 1. Mengenal seni dan budaya. 2. Mencegah agar tidak diakui negara lain. Mencegah agar tidak diakui negara lain. 3. Memiliki rasa bangga. 4. Mengenalkan keragaman budaya pada dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi itu tadi adalah presentasi dari kalian semua. Silakan ya, setelah ini sesuai dengan janji tadi, sesuai dengan mekanisme pembelajaran yang tadi, silakan kalian mengerjakan soal
post test. Nah, soal post test. Nah, silahkan dikerjakan, saya bagikan kertasnya. Nah, dikerjakan sendiri. Soalnya di depan tidak usah ditulis. Soalnya langsung jawabannya saja. Kamu duduk di bangkunya situ, duduk situ. Nah, menghadap ke depan. Dikerjakan sendiri-sendiri, menghadap ke depan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Oke, silahkan bisa LKPD dan lembar jawabannya bisa dikumpulkan. Sudah? Oke. Pertemuan hari ini bagaimana? Kalian apakah senang? Senang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bersama Pak Dwi bergembira. Alhamdulillah. Oke. Nah, silahkan ini nanti kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Nah, pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa? Pengertian dari pluralitas masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis pluralitas. Kemudian ada peran dan fungsi keanekaragaman. Kemudian kita bisa menyebutkan contoh-contoh pluralitas dan keragaman budaya. Ya, oke. Kita sudah menyimpulkan ya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya mengenai ulangan harian. Jadi materi selanjutnya kalian tidak akan saya ajar lagi, tapi ulangan harian. Jadi mengulas bagaimana kemarin-kemarin kita sudah pelajari mengenai mobilitas sosial dan pluralitas mengenai bab 2 ini. Oke, baik. Karena hari ini pelajarannya sudah selesai, silakan ketua kelas bisa berdoa, dipimpin berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.